Ya, apa kabar pemirsa pelayanan publik? Saat ini saya tengah berada di rumah kita, sebuah unit informasi layanan sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Jadi rumah kita ini merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para penderita masalah kejiwaan untuk bisa bersosialisasi. Lantas seperti apa metode dan pelayanan yang diberikan? Berikut ulasannya untuk Anda. Keberadaan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ kerap dianggap sebagai gangguan bagi masyarakat umum. Stigma inilah yang kemudian membuat para penyandang masalah kejiwaan berada pada posisi yang jauh dari kehidupan sosial. Padahal meskipun menyandang masalah kejiwaan, mereka tetaplah manusia yang hak asasinya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menyadari hal tersebut tentang pentingnya melindungi hak seorang warga negara termasuk penyandang masalah kejiwaan, maka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membentuk sebuah unit informasi layanan sosial atau UILS bagi para penyandang masalah kejiwaan atau psikotik. Seperti UILS yang berlokasi di Jalan Al-Barkah, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. UILS yang kemudian mengusung nama rumah kita ini mengadakan berbagai jenis kegiatan rutin untuk para penyandang masalah kejiwaan agar bisa berinteraksi dengan sesamanya dengan tujuan dapat melakukan aktivitas normal seperti kebanyakan masyarakat lainnya dan merubah stigma bahwa keberadaan mereka hanyalah gangguan bagi masyarakat. Secara keseluruhan jumlah klien itu ada 169 orang dari tahun 2014. Rata-rata keseluruhan si klien itu dapat rujukan dari rumah sakit. Mereka tuh dari rumah sakit dapat rujukan, jadi ntar ditulis pakai surat rujukan dari psikiater untuk datang ke UILS rumah kita. Nah di sini andai kata kliennya emang dari rujukan dari rumah sakit, terus mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, emang rutin tiap bulan datang ke rumah sakit, klien bisa mengikuti kegiatan di sini. Pelayanannya ada lumayan banyak. Kalau misalnya dari pertama itu adalah bimbingan psikososial. Psikososial itu ada bimbingan berupa konseling dari psikolog. Terus yang kedua ada penyuluhan medis dari psikiater dari RSCM. Ketiga juga kita juga mengisi kegiatan, peksosnya mengisi kegiatan itu. Pertama biasanya dinamika kelompok gitu. Terus kalau yang kedua keterampilan dari keterampilan kerja. Terus di sini juga kita diajarkan keterampilan komunikasi, di mana klien itu sebutannya bimbingan sosial. Klien itu diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk ngobrol sama temannya, diajak untuk berinteraksi, berani meningkatkan kepercayaan dirinya. Terus ada juga kegiatan bimbingan keagamaan. Kalau di sini bimbingan keagamaannya Islam, itu mengaji, ada zikir juga. Terus yang kedua ada bimbingan untuk Kristen, itu biasanya lebih ke pembacaan kitab-kitab gitu. Sebagian besar para klien sebutan bagi penyandang masalah kejiwaan yang menjadi anggota di UILS ini mengalami penyakit skizofrenia, yaitu penyakit kejiwaan yang muncul akibat beban pikiran dan tekanan hidup yang dirasakan oleh orang dengan skizofrenia. Persoalan yang muncul bagi para penderita skizofrenia diantaranya seperti berhalusinasi atau berbicara sendiri. Selain itu, pembawaan orang dengan skizofrenia sendiri cenderung agresif karena merasa curiga dengan lingkungan sekitarnya. Namun dengan keberadaan UILS ini, penyandang masalah kejiwaan yang telah mendapat rujukan oleh dokter untuk bisa bergabung dengan UILS dilatih dan dibiasakan untuk mengontrol emosinya, sehingga mereka tidak larut di dalam halusinasi. Dulu kira-kira tahun 2007 ya, saya kebetulan ada masalah gitu. Saya dibawa ke dokter Pardina ke puskesmas. Ya kemudian saya dikasih obat. Kebetulan masalah sosial aja. Iya. Masalah di organisasi gitu.
Kebetulan saya waktu itu aktif di salah satu organisasi. Kegiatan saya selain kuliah, kursus juga, terus ikut organisasi klub bahasa Inggris. Dan di situ saya jadi ketuanya. Ya pasti setiap orang juga ada masalah, cuman saya mungkin waktu itu tuh nggak diutarakan gitu, jadi dipendam sendiri, akhirnya jadi datanglah itu gangguan itu yang disebut skizofrenia itu, karena nggak diutarakan jadi ada masalah tapi dipendam gitu. Ya curiga gitu, jadi ada orang kayak mau buat jahat pada kita, ada suara-suara yang itu dari telinga gitu. Itu waktu saya kuliah ada agak di kampus, ada masalah apa dengan teman, juga masalah kuliahnya agak kesulitan gitu. Jadi masalahnya gitu dari kuliah itu. Waktu itu saya kan tinggal di rumah nenek, jadi orang tua di Jakarta. Jadi mungkin saya bingung mau cerita ke siapa. Waktu itu belum ada handphone, jadi mau nelpon agak susah mesti. Itu akhirnya ya saya pendem aja, jadi nggak ada tempat buat ngadu gitu jadinya gitu. Cerita saya dulu, saya ada terkena penyakit saraf. Itu sudah aku terakhir dirujuk dari rumah sakit, ke dokter, dari dokter Menteng, masuk ke kemari, ke UILS, dan dirujuk. Setelah itu saya supaya makan obat, tapi tidak hanya makan obat saja gitu, harus ada sosialisasi juga, disiplin istilahnya kan. Saya ketemu dengan UILS dan saya juga dibimbing, diajarkan gitu supaya untuk menjadi orang yang baik gitu, orang yang bisa bermasyarakat gitu, tidak karena sakit saya lemah, tidak begitu. Penyakit yang saya alami skizofrenia, dan itu diakibatkan dulu waktu saya semasa sekolah SMA itu karena narkoba, obat-obatan. Seperti saya coba campur-campur seperti obat-obat terlarang yang cair dan depresan dengan narkotika, saya campur-campur. Akhirnya tidak bisa mengikuti sekolah, belajar. Tapi dengan UILS ini saya bisa sekolah lagi, bisa maju lagi, bisa kembali lagi kuliah, bisa wisuda saya juga karena UILS. UILS ini tidak hanya membantu orang yang mengalami gangguan jiwa saja, namun juga bagi keluarganya. Karena dengan keberadaan UILS dan beragam kegiatan yang dilakukan, maka mereka dapat mengetahui bagaimana pola penanganan yang baik bagi penyandang masalah kejiwaan. Pemirsa, tentunya setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bermanfaat bagi setiap masyarakat. Namun seperti apa masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkannya seperti UILS ini? Nah, untuk membahas soal itu, saya sudah bersama dengan Ibu Titi Purwanti, Kepala Seksi Resos Disabilitas Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bu Titi? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Bu, kita kalau bicara soal UILS, jujur saja masih banyak masyarakat yang belum paham. Nah, kalau kita boleh kembali ke belakang, sebenarnya UILS ini dibentuk sejak kapan dan apa tujuannya, Bu? Nah, UIL dibentuk tahun 2014, Mbak. 2014. UILS yang pertama kali yang didirikan di Provinsi DKI Jakarta ada UILS Tebet. Kenapa UILS itu berdiri? Berdirinya UILS karena banyaknya penderita disabilitas yang terdapat di tiap-tiap puskesmas. Selain daripada itu, kita mempunyai panti disabilitas, diantaranya PSBL 1, 2, 3. Karena kapasitas PSBL 1, 2, 3 itu terlalu penuh.
untuk penyandang disabilitas, contohnya saja untuk laras, makanya kita membentuk satu layanan disebut Wheels. Wheels dibentuk oleh Dinas Sosial kerjasama dengan instansi terkait, contohnya saja dengan puskesmas setempat, dengan psikolog, dengan rumah sakit jiwa di Durensawit dan Grogol. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini sudah berapa Wheels di Jakarta, Bu? Wheels ada di Provinsi DKI Jakarta semua wilayah. Jadi ada di Koja, di Jakarta Pusat ada Kemayoran, di Jakarta Timur ada di Durensawit. Terus ada lagi di daerah, ada 2 lokasi lagi yang akan pengembangan kita untuk ke depan. Seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya Wheels ini awalnya ditujukan untuk disabilitas. Penyandang disabilitas gitu. Kita membentuk home care. Oke. Kenapa? Karena sekarang ini banyak penderita disabilitas itu tidak mungkin ditempatkan di panti karena dia masih mempunyai keluarga. Wheels ditempatkan, jadi ketika penerima manfaat itu pagi hari dia datang, dia pasti diantar oleh keluarganya. Ketika sore jam 3 dia akan pulang kembali kepada keluarganya. Adapun kegiatan di Wheels itu bervariasi dari hari Senin sampai hari Jumat kita ada kegiatan. Kegiatannya itu memberikan motivasi kepada penerima manfaat. Daripada si penerima manfaat ketika di rumah dia blank, bengong-bengong aja. Jadinya makanya dibentuklah Wheels. Wheels di sana ada kegiatan sepertinya memasak gitu, ada mote. Kita ada juga psikolog di sana, ada praktisi sosial gitu, ada menari dan ada beberapa kegiatan bahasa Inggris dan memasak justru malah instrukturnya itu penerima manfaat yang ada di Wheels. Oke. Tapi kalau kita bicara agak lebih khusus ke Wheels Tebet, apakah Wheels Tebet juga ditujukan pada penyandang disabilitas atau hanya untuk masalah gangguan kejiwaan gitu, Bu? Sebenarnya pendirian Wheels itu bukan hanya disabilitas kejiwaan saja. Wheels itu komponennya seluruh permasalahan sosial, tetapi yang banyak di Provinsi DKI itu penyandang disabilitas khususnya laras. Maka dibentuklah Wheels gitu. Tentunya program ini sangat bermanfaat sekali ya, Bu ya. Ditujukan bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari Wheels. Benar. Lalu intinya adalah sebuah pelayanan pasti akan menjadi bermanfaat ketika itu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Sejauh ini sosialisasinya sudah seperti apa? Sosialisasi kita kerjasama. Kemarin ini kita kerjasama dengan Dinas Sosial setempat. Contohnya saja kita kerjasama dengan beberapa 5 wilayah dan sekarang ini kita kerjasama untuk sosialisasi ke depan mungkin kita di 1 wilayah lokasi saja gitu. Karena untuk lokasi lain itu sudah disosialisasikan, misalkan di Jakarta Barat sudah disosialisasikan di Wheels Meruya. Ketika ada di Durensawit kita sosialisasikan untuk wilayah Jakarta Timur. Ketika di Jakarta Selatan kita sosialisasi di wilayah Tebet. Bagaimana cara masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut bisa menikmati manfaat dari Wheels, Bu? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Intinya kita ingin menarik penerima manfaat agar datang ke Wheels gitu. Karena sekarang ini tidak semua lapisan masyarakat mengerti tentang keberadaan Wheels gitu. Jadi hanya beberapa aja kita kerjasama dengan puskesmas kecamatan gitu. Kebanyakan yang dirujuk penerima manfaat dari 6 lokasi itu dirujuk dari rumah sakit Durensawit, rumah sakit jiwa Grogol, dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ. Karena pelayanan Wheels itu sendiri tidak mungkin sukses tanpa dukungan dari yang lainnya gitu. Apakah dikenakan biaya, Bu? Oh enggak, enggak Mbak. Kita free, kita tidak bayar untuk keluarganya, kita tidak. Justru malah kita ingin membangun partisipasi masyarakat, bagaimana untuk pengentasan permasalahan sosial khususnya ODGJ. Memang free. Jadi kita memberikan muatan gitu, bagaimana caranya biar dia itu tidak ada di rumah. Dia bisa belajar di tempat kita. Dan ada beberapa penerima manfaat di Wheels itu diajak untuk kerjasama. Misalkan dia untuk menabung hasil karyanya dia. Gitu. Jadi saya akan bicara kepada penerima manfaat ketika datang ke Wheels harus minum obat, harus udah mandi. Itu yang kita terapkan. Karena agak sulit ketika dia tidak minum obat, ketika dia tidak mandi, dia akan bengong-bengong ada di kegiatan Wheels itu tidak mungkin berjalan. Jadi keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini.
Baik, Bu, kita bicara sedikit soal ODGJ itu tadi. Kalau Ibu melihat, sepertinya kalau kita semua melihat, ODGJ menjadi satu persoalan yang cukup digarisbawahi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya Bu ya. Apa sih Bu yang sebagian besar problem yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan akhirnya mereka sampai menjadi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan gitu? Yang dialami oleh masyarakat kebanyakan satu, keluarga. Yang kedua, ekonomi. Dan banyak yang terdapat di PSBL 1, 2, 3 itu bukan penduduk DKI Jakarta, Mbak. Bukan penduduk DKI Jakarta, justru di luar Provinsi DKI Jakarta. Ini kan menjadi sebuah persoalan, bukan pekerjaan yang tidak mudah maksud saya, begitu kan. Ibu sebagai kepala seksi yang berhubungan dengan persoalan demikian, apa Bu yang Ibu lihat dari fenomena ini? Bagaimana sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Jakarta sih Bu gitu? Sebenarnya apabila UWILS sampai di tengah-tengah masyarakat, sampai ke tingkat kelurahan, diterima di masyarakat, itu saya sangat bangga sekali karena tidak ada penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa bisa ditangani di UWILS itu sendiri gitu. Seperti itu Mbak, harapan saya. Daripada menggelandang di ini, karena di Provinsi DKI Jakarta jelas penderita ODGJ itu bukan hanya penduduk Jakarta. Itu titipan saja gitu. Ketika kita asesmen, kita akan kembalikan reunifikasi kepada keluarga, itu kebanyakan tidak ada. Gitu. Terima kasih banyak Bu Titi. Semoga melalui tayangan ini kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Dinas Sosial Provinsi DKI punya sebuah program ya Bu ya, yang namanya UWILS, yang bisa diakses, yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak Bu Titi. Semoga setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mbak. Ya. Terbentuknya UWILS tak terlepas dari banyaknya masyarakat yang mengalami masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan adalah salah satu persoalan di kota besar seperti Jakarta. Menurut data Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada 2014 lalu, terdapat 11,2% warga DKI mengalami masalah kejiwaan. Ini artinya 1 dari 4 orang penduduk DKI mempunyai masalah kejiwaan. Dan hingga kini Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa selalu ada peningkatan angka penyandang masalah kejiwaan setiap tahunnya. Belum lagi kondisi ini diperkeruh dengan munculnya stigma negatif, sehingga memposisikan bahwa penyandang masalah kejiwaan merupakan masyarakat yang tidak berdaya atau bahkan menimbulkan gangguan sosial. Dengan keberadaan UWILS di tengah masyarakat, pemerintah sengaja ingin menghilangkan stigma negatif, karena sebenarnya orang dengan gangguan kejiwaan bisa berdaya guna bagi lingkungan sekitar, asal mereka telah melalui fase pengobatan dan mendapatkan perlakuan yang bersahabat dari keluarga maupun lingkungannya. Namun sayangnya masih banyak orang tua maupun keluarga yang bingung untuk menangani anggota keluarganya yang mengalami masalah kejiwaan. Sehingga mereka justru memberikan penanganan yang tidak tepat bagi penyandang masalah kejiwaan tersebut. Hal inilah yang akan memperparah kondisi ODGJ. Oleh karenanya mungkin kini dengan adanya UWILS seperti UWILS Rumah Kita, penyandang masalah kejiwaan dapat merasa mendapat penghargaan dan perlakuan yang layak sebagai seorang manusia. Saya di UWILS sangat senang ya. Sebelum saya ke UWILS tuh gangguan banyak. Terus setelah ke UWILS sosialisasi saya sering emosi apa curiga. Terus semenjak saya mengikuti UWILS kegiatan rutin, jadi ada tiap hari berangkat itu di sini sosialisasi atau cerita masalah atau dapat support dari pekerja sosialnya. Lama-lama alhamdulillah jadi baik, sosialisasi sekarang baik semua sama keluarga, sama tetangga, saudara. Semenjak saya
ikut kegiatan di Wheels ini gitu. Harapan ke depan ya saya inginnya mandiri gitu, jadi dan bisa berbuat banyak buat orang banyak gitu, berbuat memberi manfaat kepada orang lain gitu. Saya kira bermanfaat sekali ya, karena selain kita bisa aktif, kegiatan Will juga bisa membuat kita lebih berkarya atau lebih bisa jadi bekal kita untuk kerja juga. Senang sekali karena saya bisa mengaplikasikan pendidikan saya, hasil dari pendidikan saya. Kalau dukungan keluarga itu sangat baik sekali ya, sangat mensupport saya. Mereka juga selalu mengecek apa saya udah minum obat apa enggak. Kemudian juga memberi saran atau nasihat kalau saya ada masalah-masalah. Terus juga suka datang ke Will untuk menemani saya kalau ada acara-acara keluarga gitu. Ya harapannya biar saya tambah lebih sehat, bisa beraktivitas dan juga ya bisa lebih bisa menambah pekerjaan saya gitu di luar. Yang di sini saya lihat orangnya sangat energik, sangat paten gitu. Istilahnya waktu senam tadi juga saling merangkul. Pelajarannya juga mengembalikan pelajaran-pelajaran saya yang dulu yang sangat saya lupa gitu, kembali lagi seperti belajar bahasa Inggris tadi. Selepas dari sebelum rumah yayasan kita ini kan saya blank banget, nggak tahu apa-apa. Udah istilahnya banyak anak-anak muda di luar yang perlu kita rangkul lagi untuk masuk sama-sama di yayasan rumah kita ini. Cuma saya ini kan hanya kebetulan ketemu lagi share-share di Facebook gitu, lagi mencari istilahnya mencari orang yang dominan untuk sosialisasi saya sendiri, siapa yang merangkul gitu. Saya ada ketemu tadi Mbak Ria ya, Mbak Ria Mas Satria. Jadi saya selanjutnya minta dukungan Mbak semuanya, orang-orang Indonesia supaya kita hidup sehat, jauhi narkoba gitu. Dari pagi hingga sore, para klien di Wheels rutin melaksanakan berbagai kegiatan tanpa paksaan. Selain Wheels Rumah Kita di Tebet, Wheels juga berada di lokasi Jakarta lainnya seperti di Meruya, Koja, Kemayoran, Durensawit, dan Cipayung. Namun sayang rasanya jika pelayanan sebaik ini belum diketahui banyak masyarakat yang membutuhkan. Tentu sosialisasi yang masif menjadi agenda yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat. Menginformasikan kepada masyarakat agar pelayanan ini menjangkau warga yang membutuhkan, hingga mendidik masyarakat agar memperlakukan orang dengan gangguan kejiwaan tanpa sikap diskriminasi. Karena jika Will saja mampu membentuk ODGJ menjadi pribadi yang mandiri setidaknya bagi dirinya sendiri, maka tentu lingkungan sosial yang lebih besar sanggup memberdayakan ODGJ menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Keluarga harus menyadari bahwa klien itu sedang sakit. Dia harus memahami bahwa klien itu memang membutuhkan pertolongan dari kita, sehingga emang kita harus mendukung klien itu agar dia juga emang berbeda dengan yang lain, tapi kita harus mengajarkan dia dari hal-hal kecil dulu lah untuk dia bisa nanti mengurus dirinya sendiri gitu. Intinya kesadaran keluarga sendiri untuk bisa membantu orang dengan gangguan jiwa. Pertama sih untuk dia bisa ngurusin kebersihan dirinya dulu. Yang pertama, soalnya kan ada yang misalnya klien masih belum bisa menjaga kebersihan tubuh, misalnya untuk hal kecil aja, kuku gitu harus digunting. Kan banyak yang mungkin ada beberapa yang panjang, tapi ada juga yang emang udah kesadaran dirinya udah bisa menggunting kuku. Yang kedua, klien itu harus bisa membantu keluarga di rumah, walaupun misalnya di rumah ada keluarga tapi belum tentu juga klien dapat perhatian. Nah, untuk mendapatkan perhatian itu dicoba klien untuk membantu di rumah supaya nanti keluarga juga menyadari bahwa klien ini bisa melakukan hal-hal yang kecil, tapi emang itu bermanfaat untuk keluarga itu. Menyandang masalah kejiwaan atau disabilitas mental tentu bukan pilihan. Ini juga bukan kondisi yang direncanakan. Tak satu manusia pun pernah berangan untuk bertindak di bawah halusinasi.
Lantas bagaimana jika tekanan membawa mereka kepada sebuah keadaan yang dianggap banyak orang sebagai gangguan? Kehadiran Wheels Rumah Kita mungkin bisa menjadi bantuan bagi penyandang masalah kejiwaan, karena di sana mereka merasa diterima dan dipercaya. Namun tetap, keluarga menjadi satu-satunya tempat di mana mereka mengharapkan sebuah pelukan. Ya pemirsa, jadi di rumah kita ini para penyandang masalah kejiwaan bisa berinteraksi dengan sesama, bahkan melakukan berbagai kegiatan positif. Jadi intinya adalah di sini, di rumah kita, mereka dibentuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dan intinya adalah memperlakukan mereka seperti biasa, seperti masyarakat umumnya. Demikian pelayanan publik, sampai jumpa.